Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat coretan Arina, sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Demi 100 juta aku rela menikah dengan majikan Afrika. Namaku Laras, berusia 26 tahun, berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. 3 tahun lalu, aku meninggalkan kampung halaman untuk bekerja sebagai TKW di Afrika Barat, tepatnya di kota Tambacounda, Senegal. Di sana, aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah seorang pria Afrika kaya bernama Tuan Adama. Tuan Adama adalah pria tinggi besar dengan kulit hitam legam, berusia sekitar 45 tahun. Ia seorang pengusaha sukses dengan lahan perkebunan, gudang rempah-rempah, serta bisnis ekspor ke luar negeri. Selama 3 tahun aku bekerja di rumahnya, aku belajar bahasa lokal, memasak makanan Afrika, bahkan merawat ibu Tuan Adama yang sudah renta. Istri Tuan Adama telah meninggal 2 tahun lalu, sehingga sejak itu ia hidup sendiri. Rumahnya besar dan sunyi, tapi Tuan Adama tak pernah bersikap kasar padaku. Sebaliknya, ia selalu memuji pekerjaanku dan bahkan memberiku bonus saat lebaran. Meski aku satu-satunya orang Indonesia di sana, aku merasa dihargai. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai, ia memanggilku ke ruang tamu. Wajahnya serius, matanya menatap tajam ke arahku. "Laras, aku ingin menikahimu," katanya dengan suara pelan tapi tegas. Aku terdiam. "Menikah? Aku butuh istri, tapi bukan sekadar istri. Aku ingin wanita yang sudah kukenal, yang sabar dan tahu cara mengurus rumah ini. Kalau kau mau, aku akan bayar 100 juta rupiah per bulan. Kau tetap bekerja, tapi sebagai istriku." Aku terpaku. 100 juta rupiah, jumlah yang bahkan belum pernah kulihat. Aku hanyalah anak petani kecil dari Banyuwangi. Ayahku sakit-sakitan, adikku butuh biaya kuliah, dan rumah kami masih berdinding anyaman bambu. Tapi menikah dengan majikan sendiri, orang asing, di usiaku yang sudah 27 tahun, membuat pikiranku campur aduk. Malam itu aku sulit tidur. Pikiranku penuh antara peluang dan rasa takut. Namun, saat subuh setelah menangis semalaman, aku memberanikan diri mengetuk pintu kamarnya. "Kalau Tuan Adama serius, saya siap dinikahi," kataku pelan sambil menunduk. Ia tersenyum puas. "Pernikahan minggu ini. Malam pertama, kau harus siap jadi milikku seutuhnya." Hatiku mencelos. Aku tak tahu apakah aku siap, tapi keputusan itu sudah tak bisa diundur. Hari pernikahan berlangsung sederhana, namun cukup mengejutkan warga sekitar. Beberapa tetangga Tuan Adama datang dengan pakaian terbaik mereka. Di bawah langit Senegal yang panas dan cerah, aku duduk bersimpuh mengenakan gaun putih sederhana dan kerudung yang kubeli dari tabunganku sendiri. Hatiku berdegup kencang, tangan gemetar. Ijab kabul diucapkan dalam bahasa Arab oleh imam lokal, disaksikan kerabat jauh. "Adama, saya terima nikahnya Laras binti Mahfud dengan mas kawin 100.000 franc CFA tunai," ucap Adama lantang. Tubuhku bergetar. Air mataku hampir jatuh. Bukan karena bahagia, melainkan bingung. Kini aku resmi menjadi istri pria yang dulu hanya kupanggil Tuan. Setelah acara selesai, warga lokal bersalaman dan menepuk bahu Adama dengan bangga. "Kau beruntung, Tuan. Wanita Indonesia rajin-rajin," ujar seorang tetua desa. Aku hanya tersenyum kaku. Tak ada keluarga dari pihakku yang hadir, hanya video call singkat ke ibu di kampung yang menangis melihatku mengenakan baju pengantin. Sore itu, Adama mengajakku masuk ke kamar utama yang kini menjadi kamar kami berdua. Jantungku semakin tak karuan. Kamar itu luas, dinding putih bersih, dengan ranjang besar berbalut sprei halus warna emas. Bau minyak wangi kayu manis dan cengkeh khas Afrika menyelimuti ruangan. "Kau boleh mandi dan istirahat dulu," katanya sambil menatapku. "Malam ini kita mulai kehidupan baru." Aku masuk kamar mandi dengan kaki lemas. Air dingin membasahi tubuhku yang lelah, tapi pikiranku tetap panas. Ini bukan hanya soal uang atau status,
Ini tentang tubuh dan hati yang akan kuberikan pada pria yang kini ku tahu memandangku dengan penuh hasrat. Saat malam datang, aku duduk di sisi ranjang, tubuh berselimut kain tipis. Adama masuk dengan pakaian tidur longgar, matanya tak lepas dariku. "Laras," panggilnya lembut, berbeda dari biasanya. Ia duduk di sampingku, membuat ranjang bergetar pelan. Tangannya yang besar menggenggam jemariku yang dingin. "Kau gemetar," katanya sambil menatapku. Aku tak sanggup membalas tatapannya. Lidahku keluh, dadaku sesak. "Saya belum pernah, Tuan," kataku pelan, nyaris tak terdengar. Ia tersenyum samar, dan aku tahu ia tak akan memaksaku. Namun malam itu, ia ingin aku tahu bahwa aku sudah resmi menjadi istrinya. "Aku ingin kau merasa memiliki rumah ini, meski ini negeri asing bagimu," katanya lembut. Kata-katanya menenangkan sekaligus menyayat hati. Tak kusangka, pria sekeras dia bisa begitu lembut malam itu. Saat tangannya perlahan membelai pipiku dan mendekatkan wajahnya, tubuhku menegang. Bibirnya menyentuh keningku dengan hangat dan berat, membuat seluruh tubuhku melemas. Tangannya mengusap lenganku, naik perlahan ke pundak, membuat nafasku mulai tak beraturan. Aku tahu kemana semua ini akan berakhir. Aku tahu aku tak bisa menghindar, dan aku juga tak ingin menolak. Ini adalah takdir yang kuambil demi keluargaku. "Aku akan pelan-pelan," bisiknya, "kalau kau takut, genggam tanganku erat." Saat tubuhnya menyatu denganku, aku menahan napas. Rasa asing menyusup, nyeri dan hangat bersamaan. Aku tak mampu menahan erangan kecil, menggigit bibirku kuat-kuat. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menyerahkan semuanya bukan karena cinta, tapi karena aku tak punya pilihan selain bertahan. Keesokan paginya, aku terbangun dengan tubuh remuk, sendi-sendi terasa kehilangan tenaga, dan rasa asing masih tertinggal di antara pangkal pahaku. Aku memejamkan mata sejenak berharap semua ini hanya mimpi. Namun, di sebelahku, Tuan Adama masih tertidur pulas dengan dada telanjang. Nafasnya berat dan teratur. Dengan hati-hati, aku bangkit dari ranjang, menutup tubuh dengan selimut, lalu melangkah menuju kamar mandi. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena nyeri fisik, tapi juga karena hatiku penuh sesak. Aku baru saja menjalani malam pertama yang tak pernah kubayangkan. Bukan bersama kekasih yang kucinta, tapi bersama majikanku sendiri. Demi uang, demi keluarga. Di depan cermin, aku menatap bayangan diriku sendiri. Mata sembab, bibir pucat, rambut kusut. Apakah aku masih Laras yang dulu? Gumamku dalam hati. Aku hanyalah gadis desa dari Banyuwangi yang dulu lulugu, kini menjadi istri pria asing, hanya karena tawaran uang yang tak bisa kutolak. Saat aku keluar dari kamar mandi, Tuan Adama sudah duduk di ranjang sambil tersenyum. "Pagi, istriku," sapanya hangat. Aku hanya membalas dengan senyum tipis. Ia berdiri, mendekatiku, dan mengecup keningku. "Kau membuatku bahagia semalam," ucapnya. "Kau wanita yang luar biasa." Aku menunduk, tak tahu harus berkata apa. Ia lalu menyodorkan segepok uang dalam amplop besar. "Ini untuk bulan pertama. Simpan baik-baik. Mulai hari ini, kau bukan pembantuku lagi, kau nyonya rumah." Aku terpaku memegang uang itu, jumlah yang tak pernah kusentuh seumur hidupku. Namun, di balik gemetar tanganku, ada hati yang perih. Aku kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli, harga diriku sebagai perempuan. Hari-hari berikutnya, aku menjalani hidup sebagai istri Tuan Adama. Aku tak lagi mencuci atau mengepel, karena ada pelayan baru. Tapi setiap malam, aku harus melayani suamiku, sesuatu yang tak pernah kuimpikan. Ia selalu lembut, tapi tubuhku terasa seperti dipinjam, bukan dicintai. Di setiap malam setelah tubuhku menjadi miliknya, aku menatap langit Senegal sambil bertanya dalam hati, apakah ini harga dari pengorbanan? Setiap awal bulan, aku mengirimkan uang ke kampung, ke ibu di Banyuwangi. Ia selalu menangis haru saat menerima kiriman. "Laras, kamu anak paling berbakti. Ibu doakan rumah tanggamu langgeng," katanya lewat telepon,
tanpa tahu bahwa setiap rupiah yang kukirim adalah hasil dari tubuh yang harus kutukar setiap malam. Rumah kami di kampung kini sudah direnovasi. Dinding bambu diganti tembok bata, lantai keramik baru terpasang. Adikku yang dulu hampir putus sekolah, kini sudah kuliah di Malang. Tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa kebahagiaan mereka kubayar dengan air mata di negeri asing. Di luar, aku terlihat seperti wanita beruntung. Para tetangga Tuan Adama mulai menghormatiku, memanggilku Madam Laras. Setiap kami keluar rumah, mereka menunduk sopan, bahkan para pelayan baru tak berani menatap mataku langsung. Namun di dalam kamar, setiap malam, tubuhku masih menjadi milik suamiku. Tuan Adama tak pernah menyakitiku, tapi ia punya nafsu yang besar. Kadang, saat aku kelelahan, ia tetap memintaku melayani. "Kau istriku. Aku sudah membayar hidupmu," katanya suatu malam sambil menatapku dengan mata tajam. Kalimat itu menghantam jiwaku. Aku sadar di matanya, aku bukan sekadar istri, tapi semacam kontrak hidup. Uang yang kuterima setiap bulan adalah bayaran atas segalanya. Tubuh, waktu, dan harga diriku. Malam itu aku menangis dalam diam. Saat ia terlelap, aku menyeka air mata dengan ujung selimut, takut suaranya membangunkannya. Tak ada yang bisa kulakukan, karena aku sudah terlalu jauh masuk ke dalam permainan ini. Aku tak bisa pulang. Aku tak bisa mundur. Dan hatiku, perlahan-lahan, mulai kehilangan rasa. Aku bukan lagi Laras, gadis kampung yang lugu dan penuh harapan. Kini, aku wanita yang tinggal dalam istana, tapi terperangkap dalam pernikahan yang tak mengenal cinta. Dan entah mengapa, rasa bersalah itu terus membayangiku, mengendap dalam dada, seperti kabut yang tak pernah pergi. Sudah lebih dari 6 bulan aku hidup sebagai istri Tuan Adama. Tubuhku telah terbiasa dengan sentuhannya. Hatiku mulai mati rasa terhadap semua alasan yang dulu membuatku menolak. Aku tak lagi menangis saat malam datang, tak lagi gemetar saat pelukannya menyelimuti tubuhku. Aku telah menjadi miliknya, sepenuhnya, tanpa syarat. Tanpa protes. Namun justru saat aku berhenti berharap, sesuatu yang tak pernah kuduga datang begitu saja. Sore itu, aku duduk di halaman rumah, menatap matahari yang perlahan tenggelam di ufuk Senegal. Langit berwarna jingga, dan angin berhembus lembut menyapu wajahku. Tuan Adama datang membawa segelas teh hangat. Ia duduk di sampingku, diam sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, "Laras, kau tahu, dulu aku pikir aku hanya butuh wanita yang setia. Tapi sekarang aku sadar, aku mulai butuh cintamu." Aku menoleh cepat, menatap wajahnya. Biasanya ia terlihat tegas, tapi kali ini jujur, rapuh, manusiawi. "Cinta?" gumamku lirih. Ia mengangguk pelan. "Aku tahu kita menikah bukan karena cinta. Aku tahu aku membeli hidupmu dengan uang. Tapi selama kau di sini, rumah ini terasa hidup kembali. Dan aku merasa aku tak bisa kehilanganmu." Aku terdiam. Ada sesuatu dalam hatiku yang tiba-tiba hangat. Selama ini, aku melihatnya hanya sebagai majikan, lalu sebagai suami kontrak. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, aku melihat sosok lain dalam dirinya. Seorang pria yang sendiri, yang kehilangan, yang mencoba mencintai dengan cara yang ia mengerti. Mungkin caranya salah, tapi niatnya tulus. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tak menangis saat ia menyentuhku. Untuk pertama kalinya, aku membalas pelukannya, bukan karena kewajiban, tapi karena aku juga tak ingin merasa sendirian lagi. Dan dalam pelukannya, aku akhirnya berani membisikkan kata yang selama ini hanya kusimpan dalam hati. "Aku juga mulai belajar mencintaimu, Tuan." Ia memelukku lebih erat. Dan malam itu, tak ada air mata. Hanya dua hati yang akhirnya saling menerima dalam kesunyian. Mungkin, uanglah yang pertama kali membawaku ke dalam pelukannya. Tapi bisa jadi, takdirlah yang mempertemukan kami, dengan cara yang tak pernah kami bayangkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, tak ada air mata di pipiku. Tak ada penolakan dalam hatiku. Tak ada dingin di antara pelukannya.
Aku memejamkan mata dan membiarkan tubuhku bersandar penuh. Bukan karena kewajiban, tapi karena akhirnya aku merasa pulang. Ya, mungkin bukan rumah dalam arti sebenarnya. Tapi pelukan itu, hangat, jujur, dan tak lagi memaksa, membuatku merasa tak sendiri. Aku ingat saat pertama kali menjejakkan kaki di istana ini, aku hanyalah gadis kampung yang dijual oleh keadaan, terperangkap dalam pernikahan tanpa cinta, hidup dalam bayang-bayang lelaki kaya yang kupikir tak punya hati. Tapi ternyata, bahkan hati yang keras pun bisa belajar mencinta. Dan perempuan yang terluka pun bisa perlahan sembuh, jika diberi waktu. Tuan Adama mungkin bukan cinta pertamaku, tapi mungkin ia adalah cinta yang bertahan, yang belajar, yang tak sempurna tapi nyata. Dan aku, yang dulunya menolak segala bentuk sentuhan darinya, kini justru menggenggam erat tangan yang dulu aku jauhi. Malam itu, bukan hanya tubuhku yang menjadi miliknya, tapi juga hatiku. Bukan karena dibeli, bukan karena dijinakan, tapi karena aku sendiri yang memilih untuk tinggal. Mungkin cinta memang tak selalu datang dengan cara yang indah. Kadang ia datang dalam bentuk luka, air mata, dan diam yang panjang. Tapi ketika ia benar-benar hadir, kita tahu. Dan aku tahu, malam itu, aku akhirnya berhenti melarikan diri. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.